Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 7, 8, dan 9 MTs Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu untuk pertemuan hari ini bukan belajar bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari mata pelajaran Penjaskes tentunya, di mana materi setelah kalian melaksanakan penilaian tengah semester itu membahas tentang senam lantai dan senam irama. Untuk materi kelas 7, 8, dan 9 materinya sama tentang senam lantai dan senam irama. Jadi ibu bikin satu video untuk kelas 7, untuk kelas 8, dan untuk anak-anak ibu kelas 9. Nah, materi senam lantai, kalian bisa sama-sama buka bukunya, buku Penjaskes untuk bab senam lantai terlebih dahulu. Jadi untuk senam irama pertemuan berikutnya. Sekarang senam lantai. Senam lantai di sini termasuk salah satu cabang olahraga yang dilakukan di permukaan lantai dengan menggunakan matras tentunya. Jadi memang dalam melakukan senam lantai itu harus dipastikan keamanannya juga. Jadi harus menggunakan matras ya. Jadi teknik gerakan dalam senam lantai itu terdapat gerakan mengguling, lalu melompat, berputar. Nah, untuk melatih keseimbangan dan kekuatan tangan maupun kaki untuk menumpu beban tubuh. Nah, itu. Jadi, senam lantai di sini untuk melatih kelincahan, kelenturan, baik itu yang ringan, sedang sampai kepada latihan yang berat. Gitu. Nah, apa saja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan senam lantai? Yang pertama, kalian harus, tadi sudah ibu tegaskan di awal, kalian harus menggunakan matras ya, karena itu hal yang sangat penting. Menggunakan matras dalam melakukan teknik apapun, baik itu yang ringan sampai dengan senam lantai yang berat, itu harus menggunakan matras. Terus setelah itu letakkan matras di permukaan yang lantai yang dasar, yang sejajar. Pastikan matras juga berada posisi yang tepat. Lalu sekitar matras itu tidak ada benda-benda lainnya yang akan bisa mengganggu atau membahayakan si atletiknya, kita yang melakukan senam lantai. Lalu sebelum melakukan teknik senam lantai, biasakan pemanasan. Jadi tentu ya, melakukan olahraga apapun itu harus diawali dengan pemanasan. Jadi biar otot-otot itu udah renggang, sudah nyaman, sudah rileks, baru kita melakukan olahraga inti gitu. Nah, setelah itu melakukan senam lantai dari teknik yang paling dasar. Nah, setelah itu baru masuk kepada teknik yang menengah sampai ke teknik yang berat. Nah, terakhir harus dalam pengawasan ya. Jadi harus ada yang ngeliatin nih gitu. Kalau memang nanti ada yang kalau memang nanti gerakannya masih kurang, bisa diperbaiki, atau memang nanti ada yang cedera, kan bisa langsung diobati seperti itu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam melakukan senam lantai. Sejauh ini kita berbicara tentang senam lantai, anak-anak pasti sudah ada beberapa yang tahu apa sih jenis dari senam lantai. Ya, salah satu contohnya itu yang memang banyak di perlombakan itu lompat indah, loncat indah. Nah, itu merupakan salah satu jenis olahraga senam lantai. Nah, setelah itu ada roll depan, roll belakang, lalu loncat harimau. Setelah itu ada gerakan meroda, handstand, headstand.
Nah, itu merupakan jenis-jenis atau macam-macam dari senam lantai. Nah, yang akan kita pelajari nanti ya, ada guling depan, roll belakang, dan gerakan meroda. Nah, setelah itu kita kan tadi sudah mempelajari tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam melakukan senam lantai. Nah, sekarang manfaat dari senam lantai. Yang pertama, kemampuan gerak tubuh semakin lincah. Lalu menambah kekuatan fisik. Jelas, salah satu bentuk olahraga pasti akan menambah kekuatan fisik. Ya, itu kan tujuan utama dari kita berolahraga. Lalu menjaga keseimbangan, melatih lompatan, meluruskan tubuh yang bungkuk. Jadi kalau memang mengembalikan postur tubuh dengan baik, nih tuh maksudnya. Lalu melatih kefokusan, membakar lemak tentunya karena berkeringat, lemak-lemak jenuh akan keluar, lalu akan terbakar lemak-lemak jenuhnya. Sirkulasi aliran darah lebih lancar, meningkatkan kekuatan jantung dan menurunkan berat badan pasti, karena kan tadi ada membakar lemak, ya kan, membakar lemak, jadi otomatis lemak-lemak jenuhnya akan terbakar, akan hilang, akan menurunkan berat badan. Nah, itu manfaat dari senam lantai. Sekarang kita masuk kegiatan dari senam lantai, apa saja tekniknya. Yang pertama itu terdapat roll depan. Nah, di sini ada roll depan. Terdapat di untuk kelas 7 bisa dilihat bukunya. Ini jadi kelas 7 itu mempelajari teknik dasar dari roll depan. Ya, bisa ada langkah-langkahnya, bisa kalian baca langkah-langkah awal sampai kepada akhir. Lalu juga mempelajari teknik dasar dari roll belakang. Kalian baca juga langkah-langkahnya, di situ ada dari langkah awal, sikap awal sampai kepada posisi akhir seperti apa. Nah, itu untuk kelas 7 jadi hanya mempelajari tentang teknik dasarnya saja. Bisa kalian baca di buku, itu lengkap langkah awalnya sampai kepada posisi akhir. Nah, sedangkan untuk kelas 8 di sini itu sudah memasuki kepada gerakan meroda. Gerakan meroda di sini sikap awalnya atau hal yang harus kalian latih terlebih dahulu sebelum melakukan gerakan meroda, kalian harus bisa melakukan handstand. Ya, kalian harus bisa melakukan handstand terlebih dahulu, baru handstand kalian sudah bisa, baru kalian bisa melakukan gerakan meroda. Jadi latihannya kalau ingin melakukan gerakan meroda, kalian latihan dulu handstand. Ya, kalian bisa handstand, otomatis kalian nanti bisa dilatih lagi untuk melakukan gerakan meroda. Caranya seperti apa? Di buku kalian ada langkah awalnya, sikap awal sampai kepada sikap akhirnya dalam gerakan meroda. Nah, ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi pada gerakan meroda. Itu ada di halaman 35 untuk kelas 8. Lemparan kaki kurang kuat, yang pertama kesalahannya yang sering terjadi. Terus yang kedua, penempatan kedua tangan terlalu dekat atau terlalu jauh. Yang ketiga, penempatan tangan pertama terlalu dekat dengan kaki. Lalu yang keempat, kedua tangan tidak lurus. Yang kelima, sikap kepala tidak mengadah saat kedua tangan menumpu di lantai. Dan yang terakhir, sikap badan kurang melinting. Nah, itu beberapa hal memang yang sering menjadi kesalahan dalam melakukan gerakan meroda. Ingat ya, jika kalian ingin melakukan gerakan meroda, sikap awal yang harus kalian kuasai itu melakukan handstand. Harus bisa melakukan handstand terlebih dahulu. Jadi kalian latihan handstand aja dulu. Kalau memang bisa, teknik dasarnya handstand. Kalau kalian sudah menguasai handstand, baru kalian pelajari gerakan meroda ini. Ya. Setelah gerakan meroda terdapat guling lenting. Nah, tadi untuk kelas 7 kan sudah belajar roll depan. Nah, kelas 8 memasuki
teknik yang lebih menengah, itu guling lenting. Guling lenting nih sikap awalnya itu yang harus dikuasai itu roll depan atau guling depan. Ya, jadi kalau memang sudah lancar roll depannya, sudah sempurna sikapnya dari sikap awal sampai posisi akhir, baru kalian bisa mencoba gerakan guling lenting ini. Ya, jadi di situ ada sikap awal sampai kepada posisi akhirnya, bisa kalian baca, bisa kalian latihan di rumah, tapi ingat harus menggunakan matras. Kalau memang tidak punya matras, bisa pakai kasur gitu, alas yang empuk gitu ya. Jangan langsung di lantai, nanti yang ada nanti cedera atau seperti apa gitu kan, bahaya juga. Nah, itu untuk kelas 8. Jadi di sini kelas 7 mempelajari teknik dasarnya. Tadi roll depan, roll belakang. Lalu kelas 8 mempelajari teknik menengah, yaitu masuk ke dalam tadi teknik dasarnya dari gerakan meroda itu kan handstand. Lalu nah di sini teknik menengahnya gerakan meroda untuk kelas 8. Lalu juga gerakan teknik dasarnya itu roll depan. Nah, ini kelas 8 sudah memasuki teknik menengah, yaitu guling lenting. Itu yang harus kalian pelajari, kalian baca bukunya ya. Nah, untuk kelas 9 juga sama, masih materi dengan senam lantai, yaitu ada roll depan, roll belakang, lalu ada headstand. Jadi tidak menggunakan tangan berdirinya, jadi menggunakan kepala. Jadi kepala di bawah, kaki di atas. Nah, itu headstand. Head dengan hand itu beda ya, diperhatikan. Lalu di sini juga ada gerakan meroda di kelas 9 dan ada juga gerakan lenting. Nah, untuk kelas 9 masuk kepada teknik yang berat, yaitu gabungan. Jadi tadi gabungan rangkaian gerak meroda dan guling depan. Lalu ada rangkaian gerak guling depan atau roll depan dengan headstand. Jadi setelah roll depan, kalian melakukan headstand. Nah, seterusnya kalian setelah melakukan roll belakang, lalu kalian melakukan guling lenting. Terus ada lagi kalian setelah melakukan gerakan roda, lalu kalian guling depan, lalu kalian guling lenting. Nah, itu teknik yang termasuk berat ya. Jadi gabungan antara beberapa teknik jadi satu gerakan. Lalu gerak guling depan, lalu guling lenting, yang terakhir meroda, kalian meroda. Nah, itu merupakan materi dari kelas 9. Jadi ada campuran dari beberapa teknik dilakukan dalam satu waktu. Seperti itu. Tentunya sama seperti kelas 7 dan kelas 8, cara-cara melakukannya itu ada di buku kalian dari sikap awal sampai sikap akhir. Kalau memang kalian ingin mencoba melakukan di rumah untuk perenggangan otot kalian, bisa jangan lupa menggunakan matras dan tetap diawasi dengan orang tua ya. Oke, itu saja untuk materi hari ini. Ibu simpulkan, jadi untuk kelas 7, kelas 8, 9 hari ini mempelajari tentang senam lantai. Materinya itu tadi kelas 7 mempelajari tentang teknik dasar dari senam lantai. Lalu kelas 8 itu tadi sudah masuk ke dalam teknik menengah dari senam lantai, yaitu guling lenting dan gerakan meroda. Sedangkan tadi teknik dasarnya roll depan, roll belakang. Lalu masuk ke dalam materi kelas 9, itu campuran atau rangkaian dari teknik dasar dengan teknik menengah. Itu dimaksud dengan teknik berat. Jadi beberapa teknik digabungkan atau dilakukan jadi satu gerakan gitu dalam satu waktu. Nah, itu merupakan kesimpulan pertemuan kita atau materi yang kita bahas bersama di hari ini. Untuk tugasnya nanti akan Ibu share di Google Form. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini
bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau memang ada yang ingin mempraktikkan di rumah, Ibu ingatkan sekali lagi untuk menggunakan matras dan tetap diawasi oleh orang tua. Oke, itu saja yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.